Drama Kelvin Verdong jumpa Tom Haye di Eredivisie, Profesor unjuk kualitas. Uzbekistan U20 pastikan skuad asuhan Indra Syafri tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Patrick Kluivert temukan pengganti Rafael Strijk. Erick Thohir pamerkan kondisi terbaru GBK. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Uzbekistan U20 pastikan skuad Indra Syafri tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Drama panas tersaji kala timnas Indonesia U20 harus kembali menelan kekalahan saat menghadapi Uzbekistan pada matchday kedua Grup C Piala Asia U20 2025, di mana pada laga kali ini Indra Syafri melakukan 3 perubahan dalam starting 11 dibandingkan dengan susunan pemain saat melawan Iran di laga perdana. Nama-nama seperti Fafa Seva, Evandro Florasta, dan Marcelinus Amaola dipercaya tampil sejak menit awal, yakni untuk menggantikan peran Ahmad Zidane, Welber Jardim, dan Arliansyah Abdul Manan. Sementara di sektor lain tidak mengalami perubahan termasuk Jens Reven sebagai ujung tombak utama, serta Doni Tripamungkas yang menjadi kapten tim. Sedang berada dalam tekanan membuat timnas Indonesia U20 bermain hati-hati pada babak pertama. Lebih mengutamakan defense dan mengandalkan serangan balik diterapkan Indra Syafri sejak menit awal. Kendati demikian, skuad Garuda Nusantara harus kebobolan terlebih dahulu dan lagi-lagi melalui sundulan. Namun tak butuh waktu lama, timnas Indonesia U20 merespon cepat lewat gol Jens Reven. Gol itu bermula dari kerja sama apik dengan Marcelinus Amaola yang tampil begitu luar biasa sepanjang babak pertama. Skor 1-1 pun bertahan hingga peluit dibunyikan. Di babak kedua, penyakit skuad Garuda Nusantara kambuh ketika harus kebobolan cepat lewat skema cantik pelatih Uzbekistan. Perbedaan kualitas pelatih pun terlihat ketika jeda babak pertama Uzbekistan tampak mengevaluasi skema dan menambahkan hasil. Sementara itu timnas Indonesia U20 bermain tetap menggunakan skema yang sama. Perbedaan kualitas taktik dan seakan tidak belajar dari kesalahan juga terbukti ketika Uzbekistan mampu mencetak gol ketiga lewat sundulan. Skor 3-1 pun memupuskan harapan skuad asuhan Indra Syafri yang mana bertekad lolos dari fase grup. Pasalnya di laga lain, Iran berhasil mempermalukan Yaman dengan skor 6-0. Iran dan Uzbekistan pun dipastikan lolos ke babak 8 besar usai sama-sama meraih 6 poin. Drama Kelvin Verdong jumpa Tom Haye di Eredivisie, Profesor unjuk kualitas. Derby Indonesia menghiasi pertandingan lanjutan Liga Belanda pekan kedua-3 antara NEC Nijmegen melawan Almere City. Dua penggawa timnas Indonesia yakni bek Kelvin Verdong dan gelandang Tom Haye saling bertarung dalam laga tersebut. NEC Nijmegen pun sudah membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Gol yang membuat supporter tuan rumah bersuka cita dicetak oleh Sambi Owisa. Keunggulan NEC itu hanya bertahan hingga mendekati akhir babak pertama. Almere yang tengah berupaya untuk keluar dari zona merah pun bisa menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-45. Dalam hal ini Tom Haye menjadi kreator lewat umpan silang manja yang bisa dimaksimalkan menjadi gol. Menariknya assist berkelas Profesor Haye tersebut tepat melewati Kelvin Verdong yang mengawalnya. Verdong pun tampak melongo lantaran Tom Haye berhasil mengirim umpan berkelas. Drama kemudian berlanjut ketika Almere City mampu berbalik unggul di pertengahan babak kedua. Namun pada laga itu, Tom Haye ditarik keluar oleh sang pelatih Joran Ristic pada menit ke-86, sedangkan Verdong tampil penuh selama 90 menit di barisan pertahanan NEC Nijmegen. Sayangnya, Almere City harus gagal mempertahankan keunggulan usai Tom Haye ditarik keluar. Pasalnya, NEC Nijmegen mampu menyamakan kedudukan di masa tambahan waktu babak kedua. Usai laga, Tom Haye dan Kelvin Verdong pun tampak saling bertegur sapa memamerkan keakraban di depan supporter. Momen itu seakan membanggakan lantaran keduanya menjadi pemain andalan timnas Indonesia yang bersaing di Eropa.
Patrick Kluivert temukan pengganti Rafael Struijk. Struijk merupakan salah satu andalan timnas Indonesia sejak dia dinaturalisasi pada 2023 dan melakukan debutnya pada Juni 2023. Sebagai informasi, sang striker berusia 21 tahun sudah mengebas 22 caps bersama tim senior hingga kini. Namun baru melesakkan 1 buah gol. Di sisi lain, perkembangan karirnya pun mengalami kendala di Australia lantaran Brisbane Roar kerap mencadangkannya. Terkini dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia. Kendati begitu, Struijk tetap diharapkan dipanggil oleh Patrick Kluivert pada jeda internasional berikutnya, yakni pada Maret mendatang ketika timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Sebab tak banyak opsi penyerang di skuad Garuda pada saat ini, meskipun memang Oli Romeni sudah dinaturalisasi. Dalam hal ini, Patrick Kluivert barangkali patut mendengar kabar dari Amerika Serikat dengan penyerang keturunan Indonesia Adrian Wibowo yang makin mengalami peningkatan karir. Dia sendiri telah dipromosikan ke tim senior Los Angeles FC, tim besar di MLS, yakni setelah bermain di level junior alias LAFC 2 pada tahun lalu. Penyerang sayap berusia 19 tahun ini kini sukses mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 penampilannya di MLS Next Pro pada musim lalu. Wibowo sendiri merupakan penyerang sayap layaknya Rafael Struijk dan dia berlatih bersama juara Piala Dunia 2018 yakni Oliver Giroud dan juga Hugo Lloris di skuad LAFC pada saat ini. Dia pun ikut mencetak sebuah gol dalam uji coba melawan Phoenix Rising pada 3 Februari 2025 lalu. Selain itu, pengalaman menjadi bagian dari tim inti klub besar Amerika Serikat ini pun juga menunjukkan peningkatan dalam karirnya. Bukan tidak mungkin jika MLS sudah digelar nanti, Adrian Wibowo pun bakal mendapatkan menit bermain dan Patrick Kluivert pun patut untuk memperhatikannya. Erick Thohir memamerkan kondisi terbaru GBK. Sejak November 2024, timnas Indonesia tidak menggunakan SUGBK untuk menggelar laga internasional. Sementara di luar event timnas Indonesia, juga tidak ada pertandingan Liga 1 yang digelar di SUGBK sejak November 2024. Untuk agenda terdekat sendiri bakal tersaji pada 25 Maret 2025, yakni saat timnas Indonesia menantang Bahrain, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat lamanya waktu jeda, maka pengelola stadion atau PPK GBK pun langsung melakukan perawatan rumput. Dalam hal ini, Lestarindo Soccer Field langsung ditunjuk untuk menangani rumput GBK ini. Dalam hal ini, Erick Thohir pun langsung bergerak cepat dengan datang langsung memantau kesiapan rumput GBK. Pria 54 tahun itu pun tidak datang sendiri, di mana orang nomor 1 di PSSI ini juga ditemani oleh Wamen Sesnek, Juri Ardianto, dan Dirut PPK GBK Adi Kusumo. Dirinya pun ingin memastikan bahwa rumput GBK siap untuk digunakan untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain. Apalagi laga itu bakal jadi salah satu penentu kelolosan skuad Garuda ke ajang Piala Dunia 2026. Namun sejauh ini diketahui Erick Thohir sangat puas dengan hasil yang diperoleh dari perawatan rumput di Stadion GBK. Salah satu indikator yang jelas terlihat adalah pola refleksi cahaya pada rumput yang semakin cerah dan jelas. Ini pun menandakan bahwa rumput yang dipelihara secara intensif mulai tumbuh dengan sehat dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi rumput yang sehat dan terawat ini tentu saja sangat penting untuk mendukung kualitas pertandingan agar tim asuhan Patrick Kluivert dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya di lapangan. Ya, karena dengan rumput yang baik, permainan sepak bola pun akan berjalan lebih lancar, aman dan nyaman bagi para pemain yang berlaga.